Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan teman-teman dalam dialog atau diskusi dialektika malam ini. Dan pada malam ini kita membicarakan tentang masalah, tantangan, dan risiko keamanan cyber. Teman-teman sekalian, hari-hari terakhir ini kita mendengar bagaimana misalnya Kominfo dan beberapa lembaga negara lain yang berkaitan dengan permasalahan cyber itu, serangan cyber itu, diminta oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia mengadakan apa yang disebut dengan rapat kerja bersama di gedung DPR RI untuk meminta keterangan dari staf Kominfo tentang terjadinya misalnya serangan cyber yang terjadi cukup sebenarnya banyak menimbulkan pertanyaan dan permasalahan di lingkungan masyarakat. Sekarang memang serangan cyber itu adalah salah satu serangan yang sangat sering sekali terjadi. Oleh karena itu juga memang harus menjadi perhatian yang serius dari negara. Karena jangan sampai misalnya data-data yang begitu luas dan begitu banyak itu akhirnya dimiliki oleh orang lain. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini sebenarnya kita tidak membicarakan tentang bagaimana pembahasan di DPR itu, tetapi sengaja saya mencoba untuk menjelaskan satu permasalahan yang berkaitan dengan tantangan dan risiko keamanan cyber itu. Teman-teman sekalian, saya sengaja untuk menelusuri kembali banyak buku sebenarnya yang berkaitan dengan permasalahan cyber itu, dan saya mencoba untuk menelusurinya kembali, karena buku-buku ini sebenarnya adalah buku yang sudah lama tersedia, karena saya perlukan sekali ketika misalnya memberikan kuliah di program kajian strategik global, karena memang pembahasan terutama sekali di kajian strategik global itu pasti sangat berkaitan dengan permasalahan cyber. Permasalahan globalisasi, era jaringan dan kompleksitas, dan kemudian permasalahan cyber, dan berbagai macam masalah cyber yang terutama salah satu diantaranya adalah berkaitan misalnya dengan keamanan cyber. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sengaja mengambil satu pemikir. Sebenarnya ada banyak sekali pemikir yang berkaitan dengan serangan cyber itu, tapi saya mengambil salah seorang pemikir yang menurut saya sangat relevan untuk pembicaraan kita hari ini. Ilmuwan yang saya maksudkan adalah Bruce Schneier. Dia menulis tentang apa yang kita sebut tadi dengan risiko keamanan cyber itu dalam buku yang terkenal, misalnya secara ringkas saya katakan Security and Survival in Hyper Connected World. Jadi bagaimana misalnya terjadi apa yang kita sebut dengan risiko keamanan cyber itu pada era yang kita sebut sebenarnya era yang berkaitan satu sama lain di dunia ini, sehingga akhirnya memang kita sulit sekali misalnya untuk bisa memisahkan satu masalah yang terjadi pada satu negara atau lokal tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan negara-negara lain. Teman-teman sekalian, kalau saya dengar secara ringkas misalnya apa yang dikemukakan di DPR itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang dianggap menjadi perhatian penting sekali, terutama sekali bagi negara, bagi pejabat negara, terutama sekali misalnya bagi lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan permasalahan keamanan cyber itu. Teman-teman sekalian, pada pembahasan ini saya sengaja mengambil sebenarnya ringkas tentang apa yang dibicarakan oleh Bruce Schneier itu di dalam bukunya. Dalam hal-hal yang saya ambil itu adalah sebenarnya yang saya anggap sangat prinsip sekali. Bagaimana misalnya keadaan atau ia menjelaskan bahwa bagaimana semakin meningkatnya misalnya serangan terhadap cyber itu, dan kemudian dia mengatakan ada risiko keamanan yang harus juga ditingkatkan untuk bisa terlepas dari bagaimana misalnya orang mencoba untuk mencuri atau misalnya mengubah atau mengatur apa yang kita sebut tadi dengan data-data yang dimiliki oleh negara. Tapi bukan hanya negara saja, sebenarnya bisa saja juga misalnya data-data individu itu diserang oleh orang lain. Teman-teman sekalian, pada bagian ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa pokok pikiran utama, yang pikiran utama dalam buku dari Schneier itu. Yang pertama dia mengatakan tentang kerentanan sistem yang terhubung. Ingat teman-teman sekarang, kalau misalnya kita mencoba untuk melihat bagaimana jaringan yang terjadi pada dunia cyber itu adalah suatu jaringan yang memang seperti jaringan yang satu sama lain itu tidak mungkin dilepaskan, dan kemudian permasalahan ketika dia terhubung dan kemudian melalui apa yang kita sebut dengan jaringan Internet of Things itu,
Maka sekarang kita tidak bisa misalnya melepaskan diri dari keterkaitan dengan jaringan-jaringan itu sehingga akhirnya orang bisa menggunakan atau mencari atau mencoba untuk memperoleh apa yang ada di dalam jaringan atau di dalam internet kita. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa keterampilan sistem yang terhubung, kerentanan sistem terhubung itu yang menjadi permasalahan. Ketika misalnya ada upaya untuk orang memasuki perangkat seperti misalnya memasuk ke rumah kita, jadi dia misalnya mencoba untuk mengetahui kuncinya, kemudian dia masuk, ya, kemudian dia mengambil data-data atau mungkin saja misalnya dia sengaja mengunci data itu, dan kemudian problem ini sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana perangkat rumah tangga seperti misalnya mobil atau hal-hal lain itu, dia coba untuk memahaminya secara mendalam. Teman-teman sekalian, yang sering sekali sebenarnya yang terjadi itu adalah dari satu negara atau organisasi atau individu mencoba untuk misalnya memahami atau katakanlah misalnya mencuri data-data yang ada pada sistem komputer kita. Teman-teman sekalian, yang kedua dikatakan di sini adalah konsekuensi serangan cyber itu. Pasti ada konsekuensinya, dan kemudian misalnya karena dia mempunyai tujuan, dan kemudian tujuan yang dia upayakan untuk bisa memperoleh data-data itu mengakibatkan adanya konsekuensi serangan cyber tersebut. Jadi dampak dari serangan cyber pada perangkat jaringan internet kita itu bisa sangat luas dan berbahaya. Coba misalnya Anda bayangkan, kalau misalnya yang diperoleh itu adalah sistem keamanan atau data-data keamanan dari kita, kemudian misalnya itu sempat didapatkan, diperoleh, dan kemudian bisa saja kita tanpa mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah ada di tangan orang lain, tetapi kadang-kadang bisa juga sengaja malah diberitahu. Tujuannya adalah bagaimana misalnya dia bisa meminta tebusan untuk mengembalikan data-data itu kepada kita. Dari pencurian data pribadi hingga gangguan layanan publik dan bahkan ancaman terhadap nyawa kadang-kadang manusia pun bisa ditimbulkan karena upaya untuk bisa melindungi diri. Kalau misalnya dia sudah tahu atau kita ketahuan misalnya siapa yang melakukan apa yang kita sebut tadi, mencoba untuk meretas data-data yang ada, dampaknya adalah data bisa dicuri, bisa dirusak atau hilang. Bisa juga misalnya kerugian finansial, dia minta misalnya untuk menggantikan, ya, yang biasanya disebut sebenarnya dengan ransomware, minta tebusan hingga dia mencoba untuk misalnya mengembalikan kembali data-data yang seperti semula. Teman-teman sekalian, jadi sudah kita katakan bahwa pada bagian kedua itu adalah konsekuensi dari serangan cyber, dan yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan. Teman-teman sekalian, tentang regulasi ini Schneider menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk mengatur keamanan perangkat internet kita. Jadi kita bertanggung jawab sebenarnya, terutama sekali misalnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya untuk bisa menjaga semua data yang ada di dalam negara ini, bukan hanya misalnya data dari lembaga, tapi juga gangguan yang lain sesuai dengan keahliannya masing-masing. Teman-teman sekalian, ketika saya dengar kemarin sebenarnya yang dipermasalahkan salah satu di antaranya di anggota DPR itu adalah tidak ada koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lain, dan kemudian mereka misalnya bekerja sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya perlu sekali ada kolaborasi, kerjasama, tim yang kuat, yang ketat untuk bisa misalnya bekerja sama satu sama lain, sehingga akhirnya akan makin sulit untuk mendapatkan data-data itu secara lebih luas. Teman-teman sekalian, yang saya lihat salah satu masalahnya adalah karena hampir jarang sekali yang diberikan tanggung jawab untuk keamanan itu sebenarnya orang yang tidak mengetahui sama sekali atau hampir tidak mengetahui atau mengetahui sedikit sekali tentang permasalahan apa yang disebut misalnya kejahatan cyber itu. Saya pikir juga termasuk misalnya menterinya juga tidak memiliki latar belakang, keahlian atau profesionalitas yang berkaitan dengan keamanan cyber. Teman-teman sekalian, sekarang ada masalah besar sebenarnya di negara ini ketika misalnya sering sekali misalnya mulai dari menteri atau malah mungkin dari presiden, wakil presiden atau juga misalnya menteri-menteri tidak memberikan misalnya presiden tidak memberikan tempat sesuai dengan keahlian, profesionalitas seseorang, dan itu yang biasanya. Dan pada bagian kuliah tertentu kita jelaskan tentang mungkinkah misalnya sekarang ini presiden membentuk satu kabinet yang disebut dengan Zakon kabinet itu. Kabinet yang terdiri dari keahlian
Walaupun misalnya tidak semua, tapi paling tidak misalnya pada kementerian-kementerian yang sangat penting itu ya ditempati atau diduduki oleh pejabat yang memiliki ya kemampuan dan profesionalitas yang tinggi dan tanggung jawab moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah tentang yang dikemukakan Steiner itu adalah bagaimana misalnya dia mengatakan bahwa perangkat-perangkat kita miliki harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Dan yang keempat adalah ya apa yang sebenarnya dikatakan perlunya keamanan yang proaktif. Teman-teman sekalian, keamanan proaktif itu juga salah satu hal yang diabaikan menurut saya oleh Kominfo dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya yang semestinya menjaga cyber itu, karena yang dikatakan proaktif itu adalah bagaimana semua karyawan di situ benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk bisa menjaga keamanan itu. Jadi bukan misalnya setelah ada serangan baru misalnya berupaya dan mencoba untuk misalnya melakukan bagaimana upaya untuk misalnya mengatasi, tapi dalam apa yang dikatakan oleh Schneider ini, dia mengatakan perlu sekali para karyawan di situ mendorong pendekatan keamanan yang proaktif, di mana langkah-langkah pencegahan diambil sebelum terjadinya apa yang saya katakan tadi, insiden, dan ini termasuk bagian dari upaya untuk bisa menjaga perangkat secara lebih aman dan bisa juga melakukan pembaruan terus-menerus. Karena ingat sekali bahwa kita sekarang ini dihadapkan pada perkembangan teknologi yang cepat luar biasa. Oleh karena itu, tidak harus berupaya, apalagi misalnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan cyber nasional itu harus benar-benar proaktif, dan bagian proaktif itu termasuk misalnya menyesuaikan perkembangan teknologi yang dimiliki untuk bisa mengatasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Teman-teman sekalian, jadi bekerja harus sebagai tim yang saling mendukung, bukan saling misalnya ya bekerja satu sama lain itu tanpa ada hubungan. Dan ingat, sebaiknya sekarang karena adanya apa yang kita sebut misalnya kompleksitas, saling keterkaitan, saling keterjaringan, maka akhirnya di dalam semua tim itu atau di dalam tim apapun, di dalam kementerian apapun harus benar-benar ada kerjasama yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain, dan itu sekarang yang sangat dituntut untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam bentuk kompleksitas dan saling keterkait atau terjaring satu dengan yang lain. Teman-teman sekalian, yang kelima dikatakan oleh Schneider, peran pemerintah ya. Jadi peran pemerintah dan individu, dan ini dikatakan oleh Schneider itu juga perlunya pemerintah dalam menciptakan kerangka kerja kebijakan yang bisa dilakukan untuk mendukung keamanan cyber. Teman-teman sekalian, jadi semua bagian sebenarnya bukan hanya di dalam ya apa yang kita bicarakan malam ini tentang misalnya keamanan cyber, tapi juga misalnya pada bagian-bagian yang berkaitan dengan bidang-bidang lain juga harus ada kerjasama tim yang bagus supaya akhirnya setiap lembaga itu bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan aman. Teman-teman sekalian, jadi tadi dikatakan bahwa perlu sekali individu secara sadar mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan dan menjaga keamanan data pribadi mereka dan juga melindunginya. Jadi secara individu pun kita mestinya bisa mencoba untuk menjaga data-data pribadi kita sendiri, misalnya dari gangguan internet atau gangguan dari cyber lain. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bisa melihat sebenarnya bagaimana penjelasan dari Schneider, bagaimana upaya misalnya untuk menjaga supaya ada terjamin keamanan dari serangan cyber. Dan tadi sudah kita katakan ada 5 prinsip yang dikemukakan itu. Dan Schneider mengatakan bahwa secara mendalam, dia katakan perlu sekali memahami tantangan dan solusi untuk menjaga keamanan di dunia yang semakin terhubung ini. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melihat bahwa ada banyak sekali kerentanan yang perlu kita jaga dari serangan-serangan dunia cyber. Teman-teman sekalian, perangkat yang terhubung memiliki kerentanan yang luar biasa dan serangan cyber selalu mengancam. Oleh karena itu harus benar-benar setiap saat mencoba untuk melindungi data-data itu dari serangan dari luar. Teman-teman sekalian,
Jadi kerentanan-kerentanan ini misalnya bisa kita jelaskan ada beberapa kerentanan. Yang pertama adalah kurangnya standar keamanan. Tadi kita katakan sebenarnya itu sudah bagian. Salah satu di antaranya kurangnya penjagaan, kemudian juga tidak ada atau kurang sekali misalnya upaya untuk bisa mengikuti perkembangan teknik yang kita miliki dengan perkembangan teknologi yang muncul, sehingga akhirnya itu merupakan satu bentuk sebenarnya kurang memperhatikan standar keamanan. Yang berikutnya yang kedua adalah perlunya misalnya pembaruan keamanan yang lambat atau tidak ada. Jadi pembaruan keamanan yang lambat atau tidak ada ini benar-benar harus jangan sampai terjadi. Karena tadi kita katakan misalnya perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita harus misalnya bisa untuk setiap ada perubahan itu kita juga misalnya sudah memilikinya supaya kita misalnya bisa terhindar dari ancaman, serangan, dan juga menjaga agar kita tetap merasa aman sendiri. Dan ini berarti bahwa kerentanan yang ditemukan setelah perangkat dirilis mungkin tidak pernah terjadi. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah apa yang kita sebut misalnya dengan keterbatasan sumber daya. Teman-teman sekalian, ada pengakuan dari salah seorang pegawai di sana yang mengatakan memang ada keterbatasan sumber daya. Dalam pengertian bahwa mungkin bukan jumlah pegawainya yang kurang, tetapi adalah orang-orang yang karyawan yang di situ misalnya tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang mungkin akan muncul. Teman-teman sekalian, keterbatasan sumber daya itu sering sekali terjadi karena memang sering sekali tidak menjadi perhatian penting ketika misalnya ada penerimaan karyawan-karyawan itu lebih banyak ya masuk karena ada pertemanan atau misalnya karena saudara tanpa begitu mempertimbangkan yang pertama sekali adalah bagaimana yang diterima itu orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Yang berikutnya adalah apa yang kita sebut misalnya dengan koneksi terbuka dan terinskripsi. Teman-teman sekalian, banyak sekali perangkat internet yang misalnya ketika misalnya melakukan hal-hal yang bersifat ya jaringan, komunikasi jaringan yang tidak terenkripsi atau tidak menggunakan protokol yang tidak memenuhi syarat atau tidak aman, itu juga sebenarnya membuat satu kerentanan terhadap penyadapan dan juga serangan terhadap data-data kita. Yang kelima adalah perlunya autentifikasi yang kuat. Banyak sekali misalnya perangkat internet kita menggunakan metode autentifikasi yang lemah atau salah. Misalnya dengan menggunakan kata sandi pabrik yang tidak diubah atau dilakukan update, dan itu membuat ya mudah diakses oleh penyerang. Yang terakhir adalah bagaimana misalnya keragaman dan kompleksitas yang berkaitan dengan perangkat dan sistem operasi yang digunakan harus benar-benar membuat pengelolaan keamanan menjadi lebih kompleks. Yang terakhir, bagaimana konektivitas yang terjadi itu ya secara luas, kemudian juga bagaimana misalnya kerentanan ini dapat diatasi, dan itu perlu sekali dilakukan dengan ya adanya misalnya peralatan yang canggih yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam kemungkinan serangan terhadap perangkat yang kita miliki. Teman-teman sekalian, itu adalah pembahasan ringkas dari buku Schneider ini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan lebih menambah pemahaman kita bagaimana kita lebih siap untuk menjaga serangan-serangan dari cyber. Dan hal ini sangat penting karena sekarang yang lebih sering terjadi itu adalah serangan ya dari baik misalnya lawan atau misalnya dari orang-orang yang memiliki misalnya kepentingan tertentu seperti bisnis, itu melakukan serangan-serangan cyber itu tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Dan itu memang kewajiban kita untuk masing-masing menjaga keamanan cyber kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.